aku akan membahas tentang 4 hal yang seharusnya aku tahu lebih awal sehingga aku bisa bersosialisasi dengan lebih baik kepada siapapun, dimanapun. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, biasanya seiring berjalannya waktu, kita itu dan semakin dewasa, kita ngerasa bahwa hal-hal yang terjadi di sekitar kita adalah memang sudah seharusnya terjadi seperti itu. Dan perlakuan orang lain ke kita itu kayak, ya udah emang udah tanggung jawabnya seperti itu. Kita merasa nggak harus memberikan feedback atau respon seperti apapun. Nah, jadi 4 hal apa sih yang sebenarnya aku ngerasa harus aku tahu lebih awal dan harus aku mengaplikasikan ini dari dulu, bukan baru tahu sekarang-sekarang ini. Nah, kalau kamu menemukan video ini, ikuti videonya sampai akhir karena ini semua poin-poin penting yang harus kamu tahu. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Nah, biasanya kita itu cenderung merasa nggak harus mengucapkan terima kasih terutama ke orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang keluarga, saudara, atau teman, karena kita merasa bahwa kebaikan mereka adalah bagian dari tanggung jawab dan emang udah keharusan yang nggak harus kita ucapkan terima kasih. Jadi misalnya gini nih, ketika bapak kita memberikan nafkah ke keluarganya, kita kan ngerasa kayak ya udahlah emang itu tanggung jawabnya, tanggung jawab seorang kepala keluarga adalah menafkahi keluarganya, sehingga kita merasa nggak harus berterima kasih dong. Sama seperti seorang istri merasa bahwa kalau suaminya menafkahi dia kerja keras dari pagi sampai malam gitu, terus udah itu ngasih uang buat sebagai nafkah buat keluarganya, si istri merasa aku lo nggak harus berterima kasih sama suamiku karena itu emang udah tanggung jawab dia. Padahal sebenarnya menurutku kenapa kita tetap harus berterima kasih? Karena banyak di luar sana orang-orang yang memegang suatu tanggung jawab tapi dia tidak melakukan tanggung jawab tersebut meskipun itu adalah kewajiban dia. Sebagai contoh nih, banyak gak sih di luar sana bapak-bapak atau suami yang tanggung jawabnya dia adalah menafkahi keluarganya, tapi dia tidak memilih untuk menafkahi keluarganya, sekalipun dia punya uang, punya waktu, dan punya kemampuan untuk itu. Jadi, keluargamu atau temanmu atau pasangan kamu, kalau dia melakukan sesuatu yang baik untuk kamu, ucapkanlah terima kasih. Mungkin rasanya aneh banget di awal, tapi ketika kita terus mencoba dan kita membiasakan, hubungan maupun komunikasi antar berbagai pihak tersebut akan lebih baik. Dan aku tuh pertama kali memahami ini adalah saat ketemu sama tukang parkir. Jadi waktu itu dia kayak udah nerima uang parkir, habis itu dia mundurin motornya, terus udah itu bantu ngasih jalan karena kita mau nyebrang. Dan waktu itu temanku yang nyetir, dia bilang terima kasih. Terus aku mikir, ngapain terima kasih? Dalam hati aku mikir gitu. Terus udah itu dia bilang kayak gini, mungkin hari ini setelah dia bekerja seharian nggak ada orang yang berterima kasih sama dia. Itu yang pertama. Kenapa kita nggak membuat harinya dia lebih baik? Dengan kita berterima kasih sama orang, kita nggak jadi kurang kok. Terus udah itu kedua, banyak di luar sana tukang parkir yang habis nerima uang parkir, habis itu duduk nggak ngapa-ngapain, padahal sebenarnya tugas dia kalau udah nerima uang parkir, dia setidaknya nyeberangin lah atau melakukan apa yang itu merupakan tanggung jawab dia. Tapi banyak yang nggak seperti itu. Itu satu contohnya. Kemudian poin kedua yang seharusnya aku tahu lebih awal adalah mengucapkan maaf atau kita minta maaf. Nah, jadi gini, saat kita itu meminta maaf ya, mungkin ketika kita minta maaf ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih senior kita atau atasan kita, itu mungkin normal ya, karena kita ngerasa kayak ya kita minta maaf karena ada tujuan di baliknya, yaitu kita pengen posisi yang lebih aman, atau kita ngerasa ya kayak sudah seharusnya kita minta maaf pada orang yang lebih tua. Tapi gimana dengan orang yang lebih muda? Tapi ternyata nggak seperti itu. Siapapun orang, siapapun dia, mau kamu minta maaf, mau berterima kasih, baik dia ke orang yang lebih tua, lebih muda, posisinya lebih rendah atau posisinya lebih tinggi, dia seniormu atau juniormu, di atasmu atau bawahanmu, kamu tetap harus memperlakukannya sama. Jadi aku pernah dapat suatu quotes, kalau kita pengen tahu seseorang itu kayak gimana, lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang terlemah di antara lingkungannya. Jadi misalnya kalau kamu posisinya adalah manajer gitu ya, terus udah itu kamu pengen tahu nih, kamu hire orang atau kamu lagi rekrut seseorang, lihat bagaimana dia memperlakukan orang terlemah di antaranya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu karakter seseorang, jangan lihat dia ketika dia memperlakukan atasannya, karena kalau dia memperlakukan atasannya kan pasti benar-benar memperlakukan dengan baik kan, karena ya ada yang kamu mau dong dari atasanmu. Tapi ketika kamu bersikap baik kepada bawahannya, kepada orang-orang kecil gitu, di saat dia sebenarnya nggak bersikap baik pun dia nggak kehilangan sesuatu gitu, dan karakter seseorang bisa terlihat di situ. Nah, kenapa kita harus berani untuk meminta maaf? Karena gini, dengan kita meminta maaf bukan berarti kita kalah atau kayak gimana. Dulu aku kadang ngerasa kayak, ih gengsi banget meminta maaf, ngapain coba, terus aku kan nggak salah, dan kita kayak berusaha membenarkan, kita kayak udah nggak mau bla 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 bla.
Dan ternyata seharusnya nggak seperti itu. Kita tetap meminta maaf kalau misalnya memang yang kita lakukan itu salah gitu. Terus aku pernah dalam satu case, jadi ketika aku waktu itu mau olahraga renang, terus udah itu aku nanya ke salah satu petugas kayak petugas cleaning service yang ada di situ. Terus udah itu setelah aku nanya sesuatu bla 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 bla, terus udah itu aku bilang, oh ya maaf Pak, saya nggak tahu. Habis itu aku bilang terima kasih. Terus udah itu temanku bilang, ngapain kamu maaf-maaf dan bilang terima kasih sama dia? Dia kan posisinya secara pendidikan jauh lebih rendah, mereka tuh otaknya kosong. Katanya gitu. Terus aku bilang kayak gini, jadi gini, kalau misalnya aku itu berterima kasih maupun meminta maaf kepada seseorang, itu bukan karena orangnya, tapi karena diri aku sendiri. Ini adalah cerminan dari diri aku. Jadi ketika aku menghargai seseorang, itu artinya aku menghargai diriku sendiri. Jadi terlepas dari aku menghargai siapapun, itu adalah parameterku. Jadi sebagai contoh gini deh, kamu punya teko. Kalau teko itu diisi kopi, maka yang dikeluarkan adalah kopi. Kalau kamu isi dengan susu, maka yang keluar susu. Kalau kamu isi dengan teh, maka yang keluar teh. Karena itu apa yang karakter yang kita tunjukkan, ucapan yang kita tunjukkan, perbuatan yang kita tunjukkan itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita milih-milih ini, aku nggak mau nih ngomong kayak gini sama kamu, nggak mau berbaik-baik sama kamu, ya itu berarti cerminan dari diri kamu itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya aku berbuat baik sama orang, itu artinya cerminan di dalam diriku itu seperti apa, berarti aku baik dong kalau misalnya aku sampai menunjukkan perilaku maupun perkataan yang baik ke orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu respond to compliment, atau merespon dari ucapan terima kasih dari orang lain. Jadi kalau tadi di poin 1 kita udah bahas soal kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Terus udah itu ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita, kita harusnya ngerespon kayak gimana sih? Nah, kita di Indonesia sih, atau mostly aku sering menemukan ketika ada orang yang bilang, makasih ya, kamu udah bantu sesuatu gitu. Misalnya gini deh, kita minta tolong, terus udah itu nggak ada orang yang minta tolong ke kita, terus udah itu kita bisa membantu dia, terus udah itu selesai kita membantu dia dan dia merasa sangat berterima kasih, akhirnya dia bilang makasih ya. Terus kita jawab seperti ini kan, nggak kok, gitu doang gitu kan. Kebayang nggak sih orang yang berterima kasih itu bingung mau respon apa lagi, kayak jangan-jangan aku salah ya ngomongnya atau gimana ya. Nah, jadi kemarin banget aku tuh dapat case gini, aku membutuhkan aku udah buat dummy suatu project, terus udah itu aku cari 3 orang yang nantinya bertujuan untuk membaca project tersebut dan memposisikan diri sebagai si customer untuk ngelihat gimana sih dari sudut pandangnya si customer ini. Nah, terus udah itu ketika aku kasih ke dia, terus aku bilang makasih ya, kamu udah bantu buat ngecekin dummy project ini. Terus udah itu jawaban dia apa? Makasih juga ya, kamu sudah mempercayakan ke aku. Rasanya tuh beda gitu. Coba bayangin deh, kalau misalnya kamu berterima kasih kepada seorang, terus itu orang itu cuma jawab, udahlah biasa aja, semua orang juga bisa gitu. Kayak, oke. Aku kayaknya emang aku ya nggak bisa deh. Atau kalau nggak mikirnya kayak, ya udahlah, kayaknya aku nggak harus berterima kasih nih sama nih orang. Atau kayak gimana gitu kan, kayak nggak enak gitu loh denger jawabannya. Tapi kalau misalnya orangnya jawab, makasih juga ya, kamu sudah mempercayakan ke aku, atau makasih juga kamu udah mempercayakan untuk ya ini kamu bilang ya terima kasih sudah mempercayakan hal ini ke aku gitu, atau respon-respon yang lain yang positif. Jadi kenapa sih seperti itu? Karena kalau misalnya kita jawab dengan kayak gitu doang, semua orang juga bisa, secara tidak sadar ya, kamu tuh ngomong ke alam bawah sadarmu bahwa kamu itu tidak pantas dihargai. Kamu secara tidak sadar tuh membuat diri kamu itu jadi rendah diri. Kayak ya semua orang juga bisa, kamu tuh nothing special gitu. Padahal sebenarnya apa yang kamu lakukan itu berhak untuk diapresiasi. Orang lain aja ngapresiasi kamu, kenapa diri kamu nggak bisa mengapresiasi apa yang kamu lakukan gitu. Kemudian yang keempat yaitu merespon terhadap kritik ataupun komplain orang lain. Jadi gini, bagian ini menurutku kayaknya bagian paling susah, karena ketika kita itu menerima kritik dari orang lain tuh kita nggak suka. Karena kenapa? Secara aku pribadi aku ngerasa bahwa apapun yang aku lakukan itu udah sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya orang kritik tuh kayak aku nggak suka. Kayak aku tuh udah melakukan yang sebaik mungkin, kenapa kau masih mengkritik juga? Dan proses untuk menerima kritik dari orang tuh lumayan lama. Jadi waktu itu udah lumayan sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Karena aku kan ngajar di TOEFL preparation class. Nah, sebagai feedbacknya, awalnya aku yang ngajar, selesai ngajar ya udah. Terus udah itu sampai pada suatu titik aku ngerasa kayak, kok di kelas ini orang-orang pada diem ya? Apakah mereka nggak ngerti atau aku yang ngajarnya kurang benar? Akhirnya aku
bilang ke mereka, ini kelasnya udah selesai, boleh minta tolong nggak di selembar kertas, nggak usah ditulis namanya, tulis masukan sama kritiknya apa. Terus udahlah mereka nulis semua dikumpulin dan nggak ada namanya. Habis itu mereka pulang. Terus udah itu aku kayak ragu-ragu, aku buka nggak ya ini kertas-kertas yang berisi kritik dan saran ini, karena aku nggak siap gimana kalau misalnya aku udah udah ngajar sebaik mungkin terus masih juga ada yang komplainnya ngajarnya nggak bener, ini begini begini begini. Aku takut dengan pikiranku sendiri sebelum aku membuka kertas tersebut. Akhirnya aku nggak berani buka sampai akhirnya setelah beberapa hari aku pikir, daripada aku pikirin terus ya coba aja deh aku baca. Akhirnya aku buka satu persatu. Ternyata semuanya tidak seperti yang aku pikirkan. Dari 30 kertas itu paling cuma 5 yang komplain. Yang 25 lainnya terima kasih biasa aja gitu kan, terima kasih. Tapi yang komplain ini pun menurutku komplainnya tuh bagus gitu. Jadi dia bilang diawali dengan terima kasih udah datang tepat waktu, udah memulai kelas tepat waktu. Yang saya mau komplainkan kayak ngomongnya terlalu cepat. Atau juga bahkan ada yang komplain soal sarana prasarana yang bukan tanggung jawabku, kayak misalnya AC-nya terlalu dingin. Ada juga yang bilang AC-nya rusak. Ya udah kan. Terus ternyata aku pikir ternyata menerima kritik tidak sesulit yang aku pikirkan. Nah terus udah itu baru kita menerima kritik ya. Setelah itu aku merasa bahwa kritik adalah hal yang gak harus dihindari, karena kalau kita gak menerima kritik dari luar, kita gak akan bisa berkembang. Disitulah aku ngubah mindset bahwa aku perlu kritik untuk membuat aku menjadi lebih baik. Karena kalau enggak aku merasa bahwa yang aku lakukan ini udah yang paling baik nih, kok bisa kamu masih ngeritik gitu kan. Nah tapi setelah membuka pikiran untuk menerima kritik, banyak hal yang aku rasa berkembang jadi jauh lebih baik. Jadi ketika ada orang yang ngasih tahu begini-begini, aku langsung dengerin tuh, oh gitu harusnya gini, oh iya makasih ya kan. Dan ini juga ngelink ke poin yang pertama tuh, aku kan orang yang sampaikan, kita bilang makasih. Nah responnya itu kayak gimana? Jadi aku belajar banyak dari bapak kosku waktu kuliah S1. Jadi suatu hari ini kan di kosan tuh lampu tangga mati, dan posisinya kalau mau ganti lampu tangga kan susah ya, udah di tangga, terus tangganya kecil, terus ya lampunya tinggi. Posisinya aku juga nggak punya tangga kan. Terus udah itu aku bilang lah kepada bapaknya, dan aku ngerasa kayak aduh nggak enak banget nih mau minta tolong. Terus udah itu posisinya udah malam juga kan, tapi kalau misalnya nggak diperbaiki malam itu juga lampunya, ya bakal gelap sampai pagi kan. Terus udah itu tangganya sempit dan takutnya ada yang jatuh lah atau apa. Akhirnya aku coba ngomong, aku bilang gini, maaf pak, ini mau ngasih tahu kalau misalnya lampu di tangga itu mati gitu kan. Aku udah ngerasa takutnya nanti bapaknya marah-marah apa kayak gimana. Soalnya bapak-bapak kos yang lain sebelum mau ngekos di situ, mereka tuh biasa responnya kayak oke, nanti akan aku ganti. Terus udah itu ada juga bahkan yang ngajak ribut, kayak jawabnya tuh, kan lampunya baru aja diganti, masa kamu nggak bisa ganti sendiri, itu kan bukan tanggung jawab saya. Padahal kan ada hal-hal tersebut nggak usah dibikin ribut gitu. Dan ternyata bapaknya tuh jawab seperti ini, oh iya makasih banyak ya sudah ngasih tahu, nanti akan saya perbaiki. Terus aku kayak wow, ternyata direspon seperti ini enak ya. Dan aku belajar banyak dari bapak kosku tersebut. Nah terus biasanya kita itu kalau mendapatkan komplain dari orang panjang lebar gitu, kita itu cuma fokus pada poin apa sih yang dia komplainin, terus kita berusaha ngerespon itu. Misalnya kayak orang komplain A nih, terus kita bilang oh nggak kayak gitu bla 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 bla, kita berusaha ngerespon itu. Padahal sebenarnya harusnya kita apresiasi dulu kemudian dia untuk menyampaikan. Terutama gini, kalau kamu posisinya adalah atasan, atau kamu posisinya manajer yang punya staff, atau kamu senior yang punya junior, ketika kita dapat komplain, kita itu pasti nggak sabar untuk membela diri kita kan. Atau meskipun benar ya, kita seharusnya kita berusaha untuk berterima kasih dulu ke dia. Kenapa? Karena kalau setiap dia ngomong langsung kita counter, langsung kita rebuttal gitu ya, dia akan berhenti ngomong dan berhenti menyampaikan komplainnya. Padahal sebenarnya komplainnya dan kritiknya itu mungkin penting bagi kita untuk membangun kita ke depannya. Ya kan? Misal orang ngasih tahu nih, ini misalnya dalam suatu rapat ya, terus kita manajer, posisinya ada yang mau bertanya, terus ada bawahan kita atau staff kita yang bilang, oh harusnya seperti ini, gimana kalau misalnya seperti ini. Dan kita kayak langsung, kalau nggak kayak gitu harusnya begini, saya kan yang lebih tahu. Kalau kayak gitu orang tersebut nggak akan pernah ngomong lagi, karena dia merasa kalau aku ngomong pun nggak dihargai, kalau aku pun ngomong nggak diapresiasi gitu. Jadi kalau misalnya pun ada yang ngomong seperti itu dan udah memberanikan diri untuk ngomong, menurutku hal pertama yang harus kita jawab dan kita respon sebelum kita
ngomong ke poinnya adalah kita berterima kasih dulu. Terima kasih sudah menyampaikan, terima kasih sudah ngasih tahu, terima kasih udah bertanya gitu. Kalau teman-teman lihat sendiri bagaimana cara aku ngerespon di kolom komentar, setiap ada orang yang berterima kasih ataupun misalnya ada yang mengkritik, aku awali dengan terima kasih atas apresiasinya. Habis itu baru aku jawab dengan ya jawaban apa yang dia butuhkan kayak gitu. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini.